Halo guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Amin. Jadi kali ini kita lanjut lagi di alur cerita Martial Master part 30 ya cuy. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin mau kasih tahu kalau di episode kali ini benar-benar kayak lagi belajar fisika cuy. Lah kok bisa Min? Ya kalau menurut Mimin sih agak membingungkan dan sangat menggoyangkan gitu cuy. Makanya biar paham simak baik-baik ya. Oke lah, sekui selebeu gaskeun ke alur ceritanya. Setelah debat kusir di antara Cincin CS di Tianyi dan Hua Tiandu, akhirnya ibu kota selatan kuno pun terbuka. Dikatakan jika halnya bisa menempati posisi ke-10 di atas ring ibu kota selatan kuno, maka akan mendapat warisan. Warisan apa Min? Jawabannya adalah ikan hiu makan pepaya. Ya Anda tahu kok tanya saya. Lanjut. Di waktu bersamaan seorang praktisi dinasti Wei, ia langsung main pergi aja ke sana. Dan kabar buruknya dikarenakan penghalang reruntuhan ibu kota selatan kuno belum sepenuhnya terbuka, ia pun lenyap seketika. Singkat cerita, penghalang reruntuhan itu pun terbuka. Seketika para peserta dari masing-masing kerajaan pun bergegas pergi ke sana. Diikuti dengan 3 jenius surgawi yang juga ikut masuk tanpa ada pemeriksaan. Karena hal itu, Putri Jisun dan Pangeran sedikit kaget karena mereka bisa masuk dengan mudah. Raja Lingwu pun menjelaskan kalau penghalang 7 warna itu akan memeriksa apakah seseorang memenuhi syarat untuk masuk ke ibu kota selatan kuno. Karena hal itu hanya bisa mengandalkan prajurit untuk mencobanya. Namun tiba-tiba Li Jen ikut nimbrung dan sedikit merendahkan mereka kalau penghalang 7 warna hanya bisa ditembus dengan aura sejati dan masih berbicara kalau itu terbuka sendiri. Di waktu yang sama ada seorang praktisi yang mendapat hukuman, yaitu dilenyapkan oleh ibu kota selatan kuno karena ia sudah berumur 24 tahun dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Singkat cerita, Cincin CS dan rombongan pun bergegas pergi dari sana. Lalu tiba-tiba, yap, entah gimana dan kumaha, Cincin tidak bisa ikut masuk ke dalam reruntuhan ibu kota selatan kuno. Dan itu menjadikan bahan tertawaan para praktisi lembah Tianlu yang dari tadi cuma bisa menilai orang tanpa menilai dirinya sendiri. Lain kali jangan gitu ya cuy. Lanjut. Bentar. Ada apa nih? Yuk kita saksikan. Asik. Sebelum kita lanjut lagi, buat kalian yang suka nyari kesibukan lain, Mimin akan tunjukin ke kalian sebuah aplikasi trading yang adil dan dapat dipercaya cuy. Yang pasti platform yang bisa membantu Mimin mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Jadi gini cuy, Binomo adalah sebuah aplikasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini Mimin akan mulai investasi di Rp700.000 ya. Dan Mimin pilih naik. Yolah bisa naik yuk. Naik. Nah yes berhasil cuy. Investasi di Binomo bisa banget buat kesibukan baru Mimin. Dan pastinya untuk nambah-nambah income tambahan. Kalian bisa mulai dari modal Rp140.000 aja cuy. Kalian berpotensi mendapatkan income tambahan. Dan untuk kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya cuy. Dan ingat nih, yang namanya investasi emang ada resikonya ya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Dan pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Untuk infonya ada di link di bawah ya cuy. Khusus buat kalian para squad capruk, Mimin punya kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link di bawah ya cuy. Binomo, trading yang adil
untuk semua orang. Lanjut. Hal itu membuat Putri Jisoo dan Zhao Lingshan sangat khawatir kepadanya. Namun Chen mengelak kalau ia sedang mempelajari tentang penghalang 7 warna itu. Dan Chen cukup dibuat terkejut ketika menyadari bahwa penghalang itu memiliki semacam kekuatan yang aneh. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam. Singkat cerita, setelah semua berkumpul, seorang praktisi dari lembah Tianlu, ia berkata hanya berpartisipasi dalam perebutan warisan. Kenapa hanya diam saja? Lalu seseorang menjawab kalau harus seleksi penilaian terlebih dulu dan hanya pemenang di atas arena yang akan lulus. Tapi dengan sembrononya orang itu pun menyerangnya. Lalu tiba-tiba, yap, semua dibuat terkejut karena jika memulai pergerakan sebelum dinyatakan mulai, maka akan dilenyapkan oleh kekuatan reruntuhan ibu kota. Lantas, temannya pun hanya bisa meratapi kepergiannya. Sedih cuy. Lalu Hua Tiandu bertanya tentang apa maksud dari semua ini. Lalu pangeran siapa ya? Mimin lupa cuy. Ya udah itu ajalah. Lalu pangeran menjelaskan kalau setiap seleksi selalu berbeda-beda, yaitu tentang kekuatan, kecepatan, energi sejati, dan lain-lain. Dan tiba-tiba tanah bergetar dan muncul sebuah portal yang ternyata itu merupakan penilaian kebenaran seni bela diri. Rumornya jika penilaian ini akan membuat seorang praktisi memahami secara mendalam tentang seni bela diri. Dan bersamaan dengan itu, juri dari ibu kota selatan kuno pun datang. Ia menjelaskan bahwa seleksi dibagi menjadi 3, salah satunya adalah penilaian kebenaran seni bela diri. Lalu setelah itu, jurinya pun memulai seleksinya. Di gelombang pertama ini dilibatkan 100 orang termasuk si Chen salah satunya. Dan mereka semua yang masuk akan diperintahkan untuk masuk ke ruang portal di depannya. Mendengar ada sesi bertanya, Chen pun dengan lantangnya ia bertanya tentang kegunaan penilaian ini. Belum sempat dijawab oleh juri, di sana si Chen ditertawakan oleh semua orang karena dianggap belum tahu kebenaran seni bela diri. Sesudah itu si juri mulai mengatakan bahwa total semua penilaian itu ada 9. Juga akan membuat kekuatan spiritual kalian diangkat secara signifikan dan mengamati perubahan energi sejati dari tingkat manusia ke tingkat kaisar bela diri, itu menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikannya. Dilanjut dengan penjelasan lampu spiritual yang ada di atas setiap batu, ternyata menunjukkan level peserta saat ini. Setidaknya 4 lampu harus dilalui dalam putaran pertama. Dan jika gagal maka konsekuensinya akan dikeluarkan dari ibu kota selatan kuno. Lagi-lagi di bawah sana Chen mengajukan lagi pertanyaan yang menurut mereka semua itu pertanyaan kocak. Sampai-sampai si Chen dan orang dari 5 kerajaan dianggap sangat bodoh. Tanpa berkata-kata lagi, juri di sana pun memulai penilaian ini. Singkat cerita, ketika sudah membuka mata, si Chen berada di formasi bentuk ilusi. Setelah menyadari berbagai aliran di depan sana, ia pun menyangka seharusnya ini energi sejati tingkat 1. Namun ketika dicoba, di sana ternyata setiap energi sejati terdiri dari partikel dengan satu atau berbagai jenis sifat tak terbatas. Bahkan proses penggabungannya menyebabkan konfrontasi yang merupakan konfrontasi antar partikel. Di sini dijelaskan semakin banyak praktisi, maka akan semakin sulit mengamati bentuk energi sejatinya. Selain itu, penilaian ini menyangkut kebenaran seni bela diri yang membiarkan setiap praktisi dapat merasakan inti esensial dari energi sejati. Tanpa banyak pikir panjang, Chen pun langsung memahaminya. Sementara di luar sana orang-orang pun mulai kaget dengan peringkat si Chen yang melakukannya secepat itu. Namun, ia juga satu-satunya yang membuat kesalahan. Lalu scene beralih di luar ibu kota, terlihat Raja Lingwu sedang mengamati murid-muridnya. Kembali ke ibu kota, si Chen yang terkenal itu tidak hentinya mendapat cibiran dari orang-orang sombong di sana. Padahal di dalam sana, Chen sedang berusaha memahami proses reaksi antar partikel, mengontrol keseimbangan antar partikel. Karena hal itulah, lampu merah di pintu batu itu pun mulai kembali menghijau, yang menandakan itu sudah stabil. Lalu tiba-tiba semua lampu hijau menyala berbeda-beda.
Hal itu menunjukkan bahwa semua peserta sudah lulus di tahap pertama. Dan di tahap kedua, Cincin sama sekali tidak membuat kesalahan, malahan kebanyakan pintu orang lainlah yang menjadi merah karena ada kesalahan. Singkat cerita, salah satu peserta pun keluar dengan keadaan terkulai lemas. Setelah itu ia didiskualifikasi dari ibu kota selatan kuno. By the way, mungkin karena ia banyak kesalahan kali ya. Seketika juga posisi itu digantikan oleh orang lain. Tak henti-hentinya orang sombong itu terheran-heran karena kenapa bukan si Cincin yang keluar. Dan jawabannya masih sama, yaitu ikan hiu makan pepaya. Ya anda tahu kok tanya saya. Gimana nih? Kalian paham gak maksud di episode ini? Nggak pahamin? Ya sama gua juga nyirit. Oke squad capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Gua Dwi cabut mau ngopi. See you next video. Thanks for watching and goodbye.